Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Irsana Dewi dari kelas 6C Administrasi Negara STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai utang negara. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi Keuangan. Pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian dari utang negara tersebut. Utang negara tersebut atau utang pemerintah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah suatu negara, sering juga disebut dengan utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada pemberi pinjaman tersebut. Obligasi sendiri merupakan instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu. Bisa selama 10 tahun atau 1 tahun dengan pokok ditambah bunganya. Lalu selanjutnya ada macam dan ciri utang negara. Yang pertama ada utang jaminan dan utang tanpa jaminan. Utang jaminan merupakan utang yang dijamin atau didekking seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Pembayaran bunga dan cicilan pokok utang hasil usaha negara peminjam, dan biasanya utang tadi harus dibayar paling lama sepanjang umur dari barang-barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan tersebut. Yang kedua yaitu utang tanpa jaminan. Adalah utang tanpa disertai dengan jaminan ataupun kekayaan. Pembayaran bunga dan cicilan utang tanpa jaminan harus dikembalikan atau diambil dari sumber penerimaan negara yang lain, yang pada umumnya berasal dari pajak. Mengenai dari masa lamanya uang tersebut, tidak ada ketentuan dan tidak ada kekayaan yang dikaitkan padanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri merupakan utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri. Adapun utang dalam negeri itu dapat berupa paksa ataupun sukarela. Utang dalam negeri hanya mencakup pemindahan kekayaan di dalam masyarakat itu sendiri, baik pada saat terjadinya utang maupun terjadinya bunga dan pengembalian cicilan utang tersebut. Selanjutnya yaitu utang luar negeri. Utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Utang luar negeri biasanya bersifat sukarela, terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Sedangkan utang luar negeri mencakup pemindahan kekayaan atau dana dari negara yang meminjamkan sebagai kreditur ke negara pinjaman sebagai debitur pada saat terjadinya utang tersebut. Yang kedua yaitu utang sukarela dan utang paksa. Utang sukarela merupakan pemberi utang bebas yang memberikan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun jumlah yang dikumpulkan tidaklah banyak. Selanjutnya yaitu utang paksa. Karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang didapatkan lebih memuaskan. Untuk utang paksa, walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, bunga tersebut biasanya akan lebih rendah daripada apabila utang itu berwujud sukarela. Dan yang terakhir ada suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur
daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya, dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Dan selanjutnya yaitu ada sumber pinjaman negara. Yang pertama ada dari para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Pembelian obligasi negara akan menekan harga surat berharga yang lain, seperti surat-surat saham, dan ini akan meningkatkan suhu bunga sehingga menekan keinginan berinvestasi, menghambat ekspansi perusahaan tersebut. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan dan sebagainya yang bukan bank. Hal ini hanya dapat terjadi apabila obligasi negara benar-benar lebih menarik dan memberikan hasil yang tinggi dibanding dengan pembayaran dividen yang diperoleh sebagai hasil memegang saham tersebut. Yang ketiga ada bank. Bank umum sebagai kreditur. Bank umum merupakan bank yang memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Maka, perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan decking atau reserve atau decking, dana utang yang dipunyai oleh bank. Dengan pembelian obligasi tersebut, maka mempunyai tambahan sebesar 5% dan terciptanya uang giral sebanyak 20 kali lipat. Sifat tersebut tentunya tidak menurunkan pendapatan nasional sama sekali. Dan yang terakhir ada bank sentral sebagai kreditur. Dengan dapat menjual obligasi kepada bank sentral, tindakan ini menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Dan sifatnya sama, tidak mempengaruhi pendapatan nasional sedikit pun. Lalu yang terakhir, mengapa negara ini harus berhutang? Karena yang pertama ada surplus. Surplus merupakan suatu keadaan dalam suatu waktu di mana pendapatan diterima per skala tertentu dari perorangan, rumah tangga, ataupun perusahaan yang lebih besar ketimbang dengan pengeluaran. Yang kedua yaitu defisit. Keadaan atau situasi berkurangnya kas dalam keuangan, yakni anggaran belanja negara atau kas perusahaan. Yang ketiga yaitu imbang. Imbang keadaan di mana suatu pendapatan yang diterima pada skala tertentu bisa memiliki keseimbangan dan pengeluaran pada skala yang sama. Baik, yang selanjutnya yaitu dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Karena pendapatan yang diraih pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya. Maka pilihan yang bisa diambil adalah dengan berhutang. Tetapi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap jali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya. Maka, negara hanya bisa melakukan dua cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau dengan berutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit. Maka pilihan yang pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari sifat defisit anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.